Selamat sore loyalis Blimade. Nah, kali ini kita masuk ke dalam kembali ya, masuk di series review saham. Nah, jadi saham yang kali ini mau dibahas adalah saham UNTR. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa gunakan acuan ini ya, video kali ini sebagai acuan sebagai panduan teman-teman trading nanti di hari Senin di tanggal 11 ya, di tanggal 11 Juni 2023. Nah, sekali lagi disclaimer on ya, silahkan sesuaikan dengan tujuan masing-masing teman-teman masuk ke pasar modal, kemudian dengan trading plan dan tentunya tentang profil risiko, berapakah risiko yang teman-teman mampu tanggung. Nah, karena kita sekali ini membahas saham UNTR ya, jadi itu erat kaitannya dengan batu bara. Nah, jadi UNTR ini yang saya lihat ya, jadi di awal saya akan berikan rangkumannya dulu secara umum. Angka 16.900 atau 17.000 sampai 18.000 itu adalah harga yang bisa dikategorikan enak gitu ya. Jadi area yang sangat mudah bagi si UNTR untuk mantul dulu. Karena itu memang sudah ada kemungkinan dia akan mantul ke sana. Apakah harga di saat ini, yaitu saat di hari Jumat ya, hari ini itu kan diturun di harga 23.000 ya. Ya, jadi turun dari harga pembukaan 23.725 ya, turun dari 23.725 itu turunnya sekitar 1,07% ya, turunnya sekitar 1,07%. Apakah nanti di bulan di hari Senin akan melanjutkan penurunannya? Kita akan lihat ya. Nah, tetapi di sini yang perlu kita lihat pertama itu adalah tentang berita ya, berita dari si Untir. Oke, dari berita sendiri itu ada satu berita yang agak sedikit kurang mengenakan ya bagi si Untir, karena penjualan Komatsu dari Untir di April 2023 itu turun 41,8%. Ya, ini turunnya sangat dalam ya. Jadi pada April 2023 Untir menjual hanya 325 unit Komatsu yang menurun 41,8% dari penjualan di April tahun 2022 yang mencapai 559 unit. Nah, katanya sih ini terjadi akibat libur panjang perayaan Idul Fitri. Nah, penjualan akan mengalami rebound di bulan ini. Nah, itu optimisme yang sangat bagus dari si manajemen. Jadi sepanjang April ya, jadi sepanjang bulan Januari sampai April year to date itu sebenarnya UNTR itu tercatat menjual 2.116 unit. Nah, jumlah ini naik tipis 2,61% dari penjualan di periode yang sama tahun lalu sebesar 2.062. Nah, ini menjadi catatan penting adalah mayoritas penjualan UNTR itu masih didominasi oleh sektor pertambangan ya, yakni mencapai 63% dari total penjualan, disusul penjualan ke sektor konstruksi sebesar 15%, sektor kehutanan sebesar 13%, dan sektor agribisnis sebesar 7%. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir secara logika, si Untir ini menyumbang 63% dari pertambangan ya. Pendapatannya berasal 63%-nya dari pertambangan. Pertambangan batu bara saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, artinya harganya sudah turun 63% dari awal tahun. Nah, berarti si UNTR ini kan memiliki anak usaha yang di bidang pertambangan ya, konstruksi pertambangan dan juga pertambangan. Penjualan batu baranya yaitu adalah Pama Persada. Nah, berarti karena dia memiliki anak usaha yang bergerak di bidang batu bara, berarti Untir juga tidak lepas pergerakannya dari harga batu bara. Tetapi karena UNTR ini tidak hanya di sektor pertambangan batu bara, jadi bisnis intinya adalah penjualan Komatsu, tetapi ada anak usaha yang bergerak di bidang batu bara. Batu bara hanya menyumbang pergerakan ya bagi si UNTR, tetapi tidak sepenuhnya digerakkan oleh harga batu bara. Ya, beda cerita seperti misalkan PTBA yang murni digerakkan harga sahamnya oleh pergerakan batu bara. Jadi pergerakan harga batu bara itu identik banget dengan harga PTBA, tetapi UNTR tidak demikian karena dia tidak hanya sektor batu bara. Tetapi karena mayoritas penjualannya dari sektor pertambangan, jadi kalau pertambangan batu bara lesu, harga batu bara lesu, otomatis perusahaan-perusahaan batu bara tidak lagi mengeksplorasi, tidak lagi melakukan pertambangan, ya otomatis penjualannya menurun dong. Ya, mau tidak mau penurunan harga batu bara juga akan berdampak kepada si Untir. Nah, ini yang kita dapatkan dari berita satu ini. Ya, penurunan penjualan di bulan April sebanyak 41,8% itu menjadi sesuatu yang wajar karena
mayoritas pendapatan berasal dari pertambangan. Oke. Nah, di sini ada berita lain ya. Jadi inilah mengapa tadi sudah dijelaskan UNTR itu tidak hanya berasal dari batu bara. Karena apa? Karena di berita selanjutnya yang kedua, yaitu United Tractors ambil alih 19,99% atau 20% lah, 20% kurang kepemilikan saham di Nickel Industrial Limited. Nah, ini ya. Jadi NIC ini ya, atau Nickel Industrial Limited ini menerbitkan sejumlah 857 juta saham baru, saham biasa baru kepada perseroan ya, dengan harga 1,1 US dollar per saham. Nah, jadi si Untir ini investasinya itu sebesar 943 juta US dollar di NIC. Nah, ini melalui anak usahanya ya. Jadi tidak Untir langsung, tapi melalui anak usahanya dengan nama PT Danusa Tambang Nusantara. Ya mirip lah seperti Untir yang melakukan akuisisi aksi korporasi akuisisi di ACST ya, atau Aset Indonesia, tapi melalui anak usahanya yaitu Karya Supra. Ya, jadi inilah mengapa UNTR ini lebih luas gitu loh. Tetapi karena tadi di pertambangan dia memiliki porsi penyumbang pendapatan sebesar 63%, ya batu bara saat ini ya mau tidak mau menyumbang 63%-nya dari si pergerakan harga Untir gitu ya. Tapi enaknya dia gampang ya, dia mirip seperti induknya Astra. Jadi tidak lagi jualan alat berat, dia sudah berusaha, dia sudah menjelma sebagai salah satu perusahaan investasi gitu loh. Ya, ini hebatnya Untir. Oke, tadi secara berita United Tractors ambil 19,99%. Ini baru ngambil ya, jadi kita belum tahu kinerjanya seperti apa. Yang pasti dia sudah mengeluarkan duit untuk investasi sekarang gitu loh. Hasilnya kan nanti kita akan lihat di laporan keuangan selanjutnya ya, kuartal 2, 3, dan 4. Nah, jadi yang terlihat saat ini adalah penjualannya menurun akibat harga batu bara. Jadi secara berita ada kurang baiknya dari UNTR. Jadi wajar dong kalau harga sahamnya turun. Di bulan Mei saja ini turunnya sudah lumayan dalam ya. Itu sekitar 28% teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari bulan April saja. Oke, secara finansial ya, secara finansial revenue growth-nya ada walaupun masih positif ya, tapi ada penurunan dari secara Q1 2022 ke 2021 itu kan naiknya tinggi banget ya. Revenue-nya naik 56%, secara net profit-nya naik 131%. Ya, tetapi dari 2023 Q1-nya ke 2022 Q1-nya itu mengalami penurunan jadinya, dengan revenue hanya tumbuh sekitar 24,7% ya. Secara profitabilitas ini masih dalam kategori wajar, walaupun ada secara pendapatan ya, earning per share itu masih ada kenaikan sih dari Q1 2022. Ya, jadi kemungkinan nanti kalau misalkan IPS-nya 2020 Q2 dan Q3 itu masih di atas 2022, jadi ada kemungkinan nanti akan tetap menagihkan dividen di tahun 2024. Tapi melihat dari batu bara sekarang, jadi memang perusahaan harus bekerja lebih keras lagi ya. Bagaimana caranya memaksimalkan yang lain, dari konstruksi, kehutanan, dan juga dari agribisnis gitu loh ya, supaya bisa menopang kejatuhan batu bara sehingga 2024 bisa tetap membagikan dividen gitu ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang fundamental dan juga secara berita ya. Jadi kalau berita nikelnya itu mungkin ya bisa menjadi sentimen, tapi kan nanti hasilnya akan kita lihat ya. Hasilnya kita akan lihat 1-2 tahun ke depan bagaimana sih hasil investasi dari Untir di NIC ya, atau Nickel Industrial Limited itu. Tetapi di Q2 dan Q3 yang terdekat yang bisa kita lihat bagaimana kinerjanya gitu loh. Tetapi yang jelas adalah penurunan penjualan Komatsu, yaitu bisnis intinya yang sampai 41,8%, dan juga akibat dari batu bara jelas, karena penyumbang pendapatannya 63% dari pertambangan. Oke, sekarang kita masuk ke teknikal ya. Nah, ini teknikal tadi sudah dijelaskan bahwa dari bulan Mei itu sudah turun sekitar 28%. Oke, dalam. Nah, yang saya lihat di sini itu adalah karena tadi fundamental dan juga berita itu sudah mengatakan indikasi bahwa akan turun. Jadi sebenarnya yang bagus itu
Kalau dia bisa turun di sini ya guys ya. Oke, di 20 ribuan. Ya, di 20 ribu ini jelas adalah level psikologis. Dan kalau kita berhitung lebih baik lagi ya, mungkin 10% turun 10% dari 2000 itu adalah teman-teman nggak usah mikir dah, beli aja gitu loh. Kalau dia turun 10% dari 20 ribu. Kenapa? Itu pasti peluang sangat besar bagi dia untuk mantul ya. Jadi di sini guys, teman-teman ya. Di 18 ribu ini. Nah, ini sangat area yang sangat bagus kalau misalkan dia memang harus waktunya mantul. Kenapa? Karena dari bulan Mei itu sudah turun. Ini April lagi ya. Ini April guys. Ya. Jadi turunnya 28% itu dari bulan April sampai Juni ini ya. April, Mei, Juni. Sorry, bener ya. Dari bulan April ya. Nah, dari 18 April dia turunnya dalam ya, 28%. Jadi ini turunnya sangat eksponensial ya, sangat dalam gitu loh. Jadi kalau misalkan dia turunnya sangat dalam jangka waktu yang singkat itu, pasti dia akan mantul untuk sesaat ya. Tapi apakah mantul kemudian dia melanjutkan penurunan ataukah berubah arah? Nanti kan akan tercermin, nanti akan terlihat, semua akan terukur. Ada indikasinya ya. Kalau misalkan dia akan berubah arah atau misalkan dijebol harga 20 ribunya, itu akan ada indikasinya. Nanti laporan Q2 pasti akan terlihat ya, pasti akan mengikuti ke sana. Jadi tanda-tandanya akan kita lihat dulu secara teknikal. Oke. Dan kenapa angka 18.000 sampai 20.000 ini coba teman-teman perhatikan ya. Ini memang sudah berpola. Kalau misalkan kita lihat dari 2016 ya sampai 2018, ini 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu naiknya tinggi. 207% teman-teman. Ya. Kemudian dari 2018 ke 2020 itu 2 tahun lagi. Itu juga turunnya dalam. Ke 65%. Ya, tetapi secara grafik bisa teman-teman perhatikan, ya ini sebenarnya berpola ya. Ini juga dari tahun 2020 ke 2022 ya naiknya juga signifikan. 148%. Jadi ada kemungkinan tidak dia turun ke sini. Kalau misalkan kita berkaca dari penurunan harga batu bara yang turunnya sudah 60%-an, ya mungkin masalahnya untir kan tidak hanya dari batu bara. Ya. Nanti 20.000 akan diuji dulu karena dia ada banyak di sana ya. Dia ada berinvestasi banyak di perusahaan-perusahaan lain dan menangnya perusahaan investasi seperti itu. Jadi ada satu yang turun, yang satu menopang gitu loh. Ya. Jadi miriplah seperti kita yang melakukan diversifikasi, yang mereka juga diversifikasi tapi di bisnis gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari ini memang berpola ya, selalu 2 tahun naik turun. Dia juga naik 2 tahun dan turun 2 tahun. Ini memang saatnya untuk turun gitu loh. Nah, contoh lain lagi itu di tahun 2010 guys ya. Nah, ini 2010 ini sudah naiknya sekitar 201% juga sampai ke tahun 2012. Ya, tahun 2012. Ini 2 tahun juga. Turun lagi. Nah, ini turunnya tidak sedalam kenaikannya gitu loh. Ini turunnya hanya 51%. Ya, sampai di tahun 2014. Oke, jadi memang wajar ya. Memang wajar. Ini memang sudah berpola. Nah, teknikal ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah pola. Jadi setelah dia naik pasti akan turun lagi. Masalahnya tidak selalu dia turunnya sedalam kenaikannya gitu loh ya. Jadi memang yang dilihat di sini adalah ada suatu tahanan ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini tadi saya lanjutkan ya ke sini. Ini memang tahanan 17.800 ya. Ini ya, 18.000 17.800 ya. Maaf 18.000 ya. Ini memang tahanan yang harga. Dan juga nanti kalau dia berhasil menembus 20.000 dan menuju ke 18.000, ya itu teman-teman nggak usah mikir. Beli aja itu loh. Karena dari 18.000 minimal ke 20.000 itu sudah berapa persen teman-teman? Ya, itu sudah 10%, ya 10% ya. Itu udah 10%-an. Dan ini sudah it's good gitu loh. It's good. Karena memang polanya seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman mau nunggu turun lebih dalam 14.000 ya, silakan aja. Jadi kan nanti kita akan ada
ciri-cirinya gitu loh. Ya, akan ada ciri-cirinya, tapi apakah dia menuju ke 14.000, who knows gitu loh. Tapi minimal 20.000 akan diuji. Kalau misalkan turun dari 20.000 10% ya 18.000, dan 18.000 merupakan harga tahanan yang kuat, langsung beli, langsung hajar, karena ada minimal ke 20.000 dia peningkatannya. Ada apa? Ada mantulnya minimal ke 20.000 maksudnya ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Stay tune terus, setiap jam 6 sore akan ada satu video tentang rekomendasi saham yang bisa teman-teman gunakan untuk acuan trading. Sekali lagi disclaimer on. Oke, see you on next video.